Coba deh bayangin, sebuah dunia di mana setiap anak, terlepas dari kemampuannya, punya guru pribadi yang dirancang khusus buat mereka. Nah, dunia itu kayaknya udah lebih dekat dari yang kita bayangkan loh. Semua ini berkat dua kekuatan besar, kecerdasan buatan dan gamifikasi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana teknologi ini membuka babak baru buat pendidikan khusus. Dan ini tuh bukan cuma soal teknologi canggih aja. Intinya, ada di tanggung jawab kita bersama, seperti yang ditekankan oleh Pak Menteri Abdul Mukti. Kutipan ini jadi pengingat ya, kalau di balik setiap inovasi, tujuannya cuma satu, memberdayakan setiap anak biar bisa tumbuh jadi hebat. Oke, jadi mari kita mulai dari fondasinya dulu. Visi pendidikan nasional kita itu bunyinya pendidikan bermutu untuk semua. Ini bukan sekedar slogan loh, tapi sebuah janji. Janji bahwa nggak ada satu anak pun yang boleh ketinggalan. Sebuah cita-cita yang ya luar biasa besar. Tapi kan dalam praktiknya, janji itu seringkali mentok di hadapan tembok besar. Khususnya di pendidikan khusus, kita sering banget lihat siswa yang sulit fokus, materi yang rasanya gitu-gitu aja dan ngebosenin, plus guru yang kewalahan karena harus coba kasih perhatian personal ke setiap anak. Sistem yang kaku ini seringkali gagal beradaptasi sama kebutuhan setiap anak yang unik. Nah, disinilah revolusinya dimulai, dengan dua jagoan utama. Pertama, ada gamifikasi. Coba bayangin soal matematika yang rumit diubah jadi misi penyelamatan kerajaan, lengkap sama poin, lencana, sampai papan peringkat. Tiba-tiba, belajar jadi seru dan bikin nagih. Terus ada kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini dia nih sutradara pintarnya, yang diam-diam menganalisis cara belajar setiap siswa. AI bisa tahu kapan harus kasih tantangan yang lebih susah, atau kapan harus ngulang materi. Dan semuanya terjadi secara langsung saat itu juga. Terus pas keduanya digabungin, hasilnya? Wah, jadi sesuatu yang luar biasa. Ini seperti punya pelatih pribadi super cerdas yang tahu persis apa yang kita butuhkan, tapi sekaligus dia juga desainer game ahli yang bikin proses belajarnya kayak petualangan seru. Oke, teorinya sih kedengerannya keren banget ya, tapi apa ini beneran berhasil di dunia nyata? Ternyata, angkanya berbicara sendiri. Studi menunjukkan 92% responden melaporkan adanya lonjakan keterlibatan dari siswa penyandang disabilitas setelah pakai platform ini. Itu bukan cuma peningkatan kecil loh, itu sebuah transformasi. Dan coba lihat ini, motivasi siswa meroket sampai 40%. Kenapa bisa? Ya karena pas belajar ada hadiahnya, ada tantangannya. Otak kita tuh jadi semangat, sama persis kayak pas lagi main game. Nah, yang paling penting, ini bukan cuma soal seneng-seneng doang. Kemampuan siswa buat nyerap dan paham informasi juga ikut naik sebesar 45%. Ini bukti nyata kalau pembelajaran yang personal dan adaptif itu benar-benar efektif. Kabar baiknya nggak berhenti di situ aja. Teknologi ini juga seolah-olah ngasih napas baru buat para guru. Karena tugas-tugas administratif banyak yang otomatis, beban kerja mereka berkurang 30%. Jadi mereka punya lebih banyak waktu buat yang paling penting, ngebimbing dan berinteraksi langsung sama siswa. Tentu aja, perjalanan menuju penerapan massal ini nggak mulus-mulus aja. Ada beberapa rintangan besar yang harus kita lewati. Ada dua gajah besar di dalam ruangan ini. Pertama, biaya yang tinggi. Ini jadi kekhawatiran 65% responden. Kedua, keamanan data siswa, yang jadi perhatian 60% lainnya. Ini isu-isu krusial yang nggak bisa dianggap remeh. Jadi langkah ke depannya udah jelas. Kita perlu cari cara biar teknologi ini lebih terjangkau dan bisa diakses semua orang. Kita juga harus bangun sistem dengan benteng privasi yang kokoh, dan yang nggak kalah penting, kita harus melatih para guru kita untuk jadi game master di kelas mereka sendiri. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita kembali ke gambaran besarnya. Teknologi ini sebenarnya bukan tujuan akhir, tapi lebih kayak jembatan. Jembatan yang sangat kuat buat bantu kita menyeberang dari sekedar janji pendidikan untuk semua menjadi kenyataan di setiap ruang kelas. Seperti yang disimpulkan sama kutipan ini, tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana setiap anak merasa dilihat, didukung, dan diberdayakan untuk sukses. Bukan cuma sukses di nilai rapor ya, tapi juga dalam kehidupannya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan penutup. Kita tuh udah nggak lagi bertanya apa mungkin ya kita bisa ciptain pendidikan yang sepenuhnya personal. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa cepat kita bisa mewujudkan ini untuk setiap anak di luar sana?